Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang logaritma. Nah, nanti di situ ada konsep dasar logaritma, sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini biasanya digunakan untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Kemudian ada fungsi logaritma, ada persamaan logaritma sama ketidaksamaan logaritma. Nah, sebelum kita membahas semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga videonya nanti bermanfaat. Oke? Lanjut saja langsung. Nah, nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada konsep tentang logaritma. Nah, logaritma itu sendiri itu adalah inverse dari perpangkatan. Artinya apa? Nah, kalau kita punya perpangkatan seperti ini, A pangkat C sama dengan B, ya. A pangkat C sama dengan B itu sama saja A log B sama dengan C. Nah, jadi kebalikannya logaritma ini adalah perpangkatan. Oke. Di sini terdefinisikan bahwa misalkan A, B, C elemen bilangan real dan A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka dan B-nya lebih dari 0, maka A log B sama dengan C. Nah, di sini kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau misalkan 1, kita kembalikan ke perpangkatan, 1 pangkat 2 jawabannya juga 1. 1 pangkat 6 jawabannya 1. 1 pangkat 8 jawabannya juga 1. Artinya apa? Ketika kita kembalikan di sini 1 log 6. 1 log 6 ini berarti kalau kita kembalikan perpangkatan 1 pangkat berapa ada 6 kan tidak mungkin terjadi, karena 1 pangkat, saya lagi ya, kalau A-nya misalkan 1 log B-nya tak misalkan 6, A log berarti 1 log 6. 1 log 6 berarti kan artinya kalau di perpangkatan berarti 1 pangkat berapa jawabannya ada 6. Ini kan tidak mungkin, ya. Itu maka di sini dibatasi bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan syarat ini nanti selalu keluar di soal-soal. Jadi A-nya ini, ingat-ingat A-nya ini adalah dia lebih dari 0, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya ini lebih dari 0, boleh sama dengan 1. Gitu ya. Artinya lebih dari 1 itu bukan berarti lebih dari 0 itu bukan berarti hanya 2, 3, 4, 5, bukan hanya gitu ya. Nanti A-nya ini juga bisa pecahan, seperempat. Nah, seperempat kan memenuhi. Kenapa? Seperempat berarti seperempat kan lebih dari 0. Dan seperempat itu bukan 1, berarti dia memenuhi. Jadi ada yang pecahan yang positif ya di sini ya, maksudnya ya. Atau yang jelas pokoknya tidak sama dengan 1. Dia positif tapi tidak sama dengan 1. Bebas bilangan bulat atau pecahan. Kemudian nah, ada sifat-sifat logaritma. Sifat-sifatnya juga penting sekali. Ini kalau menurut saya pribadi ini harus hafal, karena kalau tidak hafal nanti akan kesulitan dalam mengerjakan logaritma. Nah, sifat-sifatnya di sini dibagi dua. Yang pertama adalah sifat dasar, yang kedua adalah sifat operasi. Nah, sifat dasar itu sendiri itu adalah di sini ada A log A, itu A log A ya, bukan A pangkat log A ya. A log A sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena A dipangkatkan 0 pasti jawabannya juga 1. Asal A-nya tidak boleh 0. Nah, ini sudah memenuhi karena syarat ini tadi gitu loh. Kemudian A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini A log A-nya bisa dikanselasi atau bisa dicoret sehingga N-nya atau tinggal N-nya saja. Ini sifat dasarnya. Kemudian ada sifat operasi, ada beberapa. Yang pertama adalah A log B kali C sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Artinya di sini adalah kalau perkalian, maka nanti di sini jadi penjumlahan. Nah, itu ya, tapi ditulis lagi A lognya. Kemudian kalau pembagian A log B dibagi C, maka nanti jadi pengurangan. A log B dikurangi A log C. Kemudian kalau kita punya A log B pangkat N, nah N-nya ini bisa N yang dipangkatkan pangkat dari B, yaitu N ini bisa pindah ke depan. Jadi bilangan biasa. Kemudian kita tulis lagi A log B. Jadi N-nya pindah ke depan, A log B. Kemudian kalau kita punya A log B, bisa saja log B, log belakang, log B dibagi log depan. Log B dibagi dengan log A. Log B dibagi dengan log A. Nah,
nanti dikasih bilangannya harus sama, bebas. Ini kan ada C, ini kan jadi gini, A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Sebenarnya kalau saya mengapakannya adalah log belakang dibagi dengan log depan. Jadi log B dibagi dengan log A. Tinggal nanti ini dikasih suatu bilangan yang sama. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung ininya ya, tergantung soalnya nanti, permasalahannya nanti. Atau bisa saja A dan B-nya ditukar. Ini kan ada A log B. A log B kan ya. Kita bisa nukar, yaitu B-nya di depan, B log A. Tapi dia jadi seper. Nah, seperti ini. A log B, maka nanti jadinya adalah 1 per B log A. Kemudian ada A log B kalikan B log C. Nah, kalau ada seperti ini, B-nya mepet, maka nanti tinggal dicoret, B log-nya dicoret, sehingga tinggal A log C. Kemudian kalau ada A pangkat M log B pangkat N, maka nanti pangkat belakang dulu, yaitu N dibagi dengan pangkat depan M, N per M, terus ulang lagi A log B. Sebenarnya ini sama dengan ini, sifat yang ini dengan ini itu sebenarnya sama. Bedanya kan ini kan A nya nggak ada pangkatnya. Sebenarnya kan A kalau nggak ada pangkatnya itu kan berarti A pangkat 1 ya. Maka N dibagi 1 kan tetap N. Nah, jadi A log B sama dengan ini, yaitu N dibagi M. Karena ada pangkatnya maka N bagi M, tinggal tulis ulang A log B. Jadi sebenarnya ini sama sifat yang ketiga ini sama sifat yang ke-6 ini hampir sama, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita bahas nanti contoh soalnya ya. Untuk contoh sifat logaritma, saya contohkan seperti ini ya. Jadi andaikan kita punya 3 log 81 ditambah 2 log 1 per 32 dikurangi dengan 5 log akar 5, misalkan seperti ini ya. Nah, maka caranya adalah silakan angkatnya ini 81 1 per 32 sama akar 5 dijadikan sama dengan bilangan yang persisnya. Jadi nanti 3 log 3 pangkat berapa ada 81, 3 pangkat 4. Kemudian di sini 2 log 2 pangkat berapa ada 32, ini adalah 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5. Tapi karena dia seper maka dia pangkatnya adalah min. Di sini jadi 5 log akar 5 jadi adalah 5 pangkat setengah. Nah, gitu ya. Lanjut lagi, kemudian seperti yang sifat tadi bahwa 4 bisa pindah ke depan, sehingga nanti 4 3 log 3 ditambah dengan min 5 nya juga bisa pindah ke depan, 2 log 2, kemudian setengahnya juga bisa pindah ke depan, 5 log 5. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kalau ada A log A itu jawabannya adalah 1, maka 3 log 3 ini sama dengan 1, sehingga 4 kali 1 ditambah dengan min 5 kalikan 1, 2 log 2 juga 1 ya, setengah, 5 log 5 juga sama dengan 1. Ya, jawabannya adalah 4 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan setengah. Maaf, ini bukan dikurangi, ditambah ya. 4 tambah 5 adalah 9, 9 dikurangi maaf, ini 4 dikurangi, maaf, sebentar. Di sini kan 4 kali 1 4 ya, plus ketemu min ya, jadi min 5 tetap, kemudian ketemu lagi min setengah. 4 dikurangi 5 adalah min 1, min 1 minus setengah, jadi minusnya adalah 1,5 atau min 3/2. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fungsi. Di sini fungsi logaritma dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Y sama dengan A log X, di mana A-nya itu lebih dari 1. Ingat sekali lagi bahwa di sini A-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu bisa lebih dari 1. Nanti kita bagi 2, ada yang lebih dari 1, ada yang antara 0 sampai 1. Nah, yang lebih dari 1 di sini grafiknya akan seperti ini. Jadi nanti akan melengkung seperti ini. Nah, ini lurus saja nanti. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kalau A-nya diapit antara 0 sampai 1, nggak boleh, A-nya nggak boleh kurang dari 1 ya, sesuai dengan yang konsep dasarnya tadi di awal ya. Jadi ada yang lebih dari 1, ada yang antara 0 sampai 1. Nah, kalau antara 0 sampai 1 ini seperti apa sih Pak? Misalkan bisa aja misalkan A-nya itu setengah, sepertiga, seperempat, nah gitu, seperlima dan lain-lainnya. Pokoknya seper. Nah, itu nanti fungsinya seperti ini tadi. Untuk contoh fungsi
logaritma. Di sini ada suatu soal persamaan grafik fungsi berikut adalah. Nah, jika ada suatu grafik seperti ini, maka kalian disuruh menentukan fungsinya seperti apa, gitu ya. Di sini sebenarnya langsung kita pakai checkpoint aja. Checkpointnya bagaimana? Seperti ini. Nah, titik yang dilalui grafik ini kan 1,0 ya. Ini kan melalui 1,0. Maka kita cek aja langsung 1,0 ke ABC-nya itu sendiri. Ya, kalau A nanti maka 3 log X-nya adalah 1. Nah, 3 di pangkat berapa? Ada 1. Jawabannya adalah 0. Maka ini adalah 1,0 benar ya. Jadi kita masukkan di sini X-nya. Kita masukkan di sini. X-nya kita masukkan ke sini. Y-nya kita masukkan ke sini, gitu ya. 1,0 benar. Kita buat tanda. Ini benar ya. Kemudian yang B kita masukkan aja. Berarti 3 kali 3X ya. Berarti 3 kali 1. Ini tidak harus di sini ya. Kita X nya kita masukkan 1 lagi. 3 kali 1 3. Kemudian log 3. Log 3 ya. Log 3 log 3 gini ya, dikurangi dengan X nya adalah 1. 3 log 3 adalah 1. 1 dikurangi 1, jawabannya adalah 0. Ini pun benar ya. Kemudian yang C kita masukkan juga 3 log 1 per 1 yaitu 1. Berarti jawabannya 3 log 1 berapa? 0 juga ya. 3 pangkat. Benar juga ini. Kemudian yang D 3. Yang D ini adalah 3 log 3 dikurangi dengan 1. 3 log 3 adalah 1. 1 kurangi 1 adalah 0. Ini juga benar. Yang terakhir E. Di sini ada 3 log 1 per 1. 1 ditambah dengan 1. Maka nanti 3 log berapa yang jawabannya ada 1? 3 log 0 ya. Ini 0 ditambah dengan 1. Ini kan belum ditambah 1 ya. Maka jawabannya adalah 1. Maka di sini adalah jawabannya salah. Karena ketika dimasukkan 1 jawabannya adalah 0. Nah, gitu ya. Maka dari titik 1,0 ini kita bisa mengeliminasi E. Maka E ini jawaban yang salah. E ini jawaban yang salah. Kita nggak usah melirik ini lagi. Kita buat lagi di sini ada titik, yaitu ini adalah titik 3,1. Artinya apa? Kalau X-nya kita ganti 3, jawabannya sama dengan 1. Dari awal ya. A. Nah, di sini ada 3 log. Kalau kita masukkan 3, jawabannya harus 1. Ini di sini tadi ya. Oke, di sini maka benar. Yang B 3 kali 3. Ingat ya, X-nya diganti 3 ya. 3 kali 3 yaitu 9. Log berapa ini? Log 3 dikurangi X-nya diganti 3. Nah, 9 log 3 ini sama saja 1 per 2. Setengah dikurangi dengan 3. Nah, setengah dikurangi 3 ini adalah min 2,5. Nah, ini salah. Karena kalau dimasukkan 3 jawabannya kan harus 1. Ya, ini salah. Kita bisa mengeliminasi yang B. Yang B ini juga jawaban yang salah. Kemudian yang C kita masukkan 3 log 1 per X. X-nya adalah 1/3. Nah, maka jawabannya adalah min 1. Padahal jawabannya harus 1 ya. Berarti ini juga salah. Kita eliminasi yang ini juga. Oke. Kemudian yang D yaitu 3 kali 3. Maaf, 3 kali 3 berarti 9 ya. 9 log 3 dikurangi 1. Nah, 9 log 3 ini adalah setengah dikurangi 1, maka jawabannya adalah min setengah. Ini juga masih salah karena jawabannya harus 1. Sehingga tersisalah jawabannya itu apa? Jawabannya benar adalah jawaban A. Nah, gitu. Kita pakai cek poin kalau di fungsi ini. Oke, bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Nah, gitu ya. Kemudian ada persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini ada beberapa macam. Nanti kalian harus
tahu jenis-jenisnya supaya nanti bisa mengerjakan, karena nanti beda jenis nanti beda juga syaratnya. Misalkan yang pertama ini A log fx sama dengan A log p. Nah, di sini kan A-nya sama nih. Tinggal kalau kita membayangkannya tinggal dicoret aja A lognya dicoret karena sama, sehingga nanti jadi fx sama dengan p. Ini fx sama dengan p. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya tetap sebenarnya ikut yang atas sebenarnya. Syaratnya apa? Karena ini ada x-nya, x itu kan belum jelas, maka ini harus dikasih syaratnya fx lebih besar dari 0. Kenapa ini lebih besar dari 0? Sebenarnya fx ini kan jelmaan dari b. Nah, di sini kan ya A log b, A log fx. Nah, maka fx-nya ini harus lebih dari 0 sesuai dengan syarat yang di awal. Nah, Pak, kenapa A-nya tidak pakai syarat? Karena A-nya ini kan nanti suatu bilangan yang tetap, dan di soal itu nggak mungkin dia nilainya negatif. Makanya A ini tidak perlu disyaratkan lagi. Jadi A ini pasti nanti diketahui. A itu sudah jelas. Misalkan 2 log, misalnya gini, 2 log x min 3 sama dengan 2 log 8. Nah, berarti kan duanya udah jelas bahwa dia itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, tetapi yang tadi misalnya 2 log x min 4 itu ya, nah, x min 4. Nah, x min 4 ini kan jelas karena mengandung x, maka fx-nya tadi yaitu x min 4-nya lebih dari 0. Maka x-nya kita cari di situ. Nah, gitu ya, jadi pemahamannya gitu. Kenapa A-nya tidak masuk syarat? Karena A-nya nanti di soal itu udah jelas. Nah, gitu ya. Kalau fx-nya belum jelas. Next. Yang kedua bentuknya adalah A log fx sama dengan B log fx. Ini juga sama nih. Nah, fx-nya ini yang sama dibalik. Kalau tadi ininya A-nya yang sama, sekarang fx-nya yang sama. Bagaimana? Maka kalau fx-nya yang sama, maka pastilah fx itu sama dengan 1. Nah, syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan B. Ini jelas ya. A dan B kan memang huruf yang berbeda ya, maka tidak boleh sama. Kemudian next. Sifat yang ketiga adalah A log fx sama dengan A log gx. Ini juga sama dengan yang hampir sama dengan yang pertama. Jadi A log-nya dicoret sehingga nanti fx sama dengan gx. Ini cara mudahnya aja ya. Fx sama dengan gx. Bahasa matematiknya seperti ini, tapi bahasanya Pak Roy seperti tadi. Dicoret aja, anggap aja dicoret. Maka sehingga nanti tinggal fx sama dengan gx. Lah, syaratnya karena fx sama gx ini adalah suatu kalimat matematika terbuka, maka nanti kalian bisa mengikuti syarat yang di sini tadi. Maka fx juga lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Itu ya, sama ya. A-nya nggak masuk syarat karena A-nya pasti diketahui suatu angka yang sama. Suatu angka yang jelas kayak 2, 3 nggak pakai x. Kemudian lanjut. Jika kita punya hx log fx sama dengan hx log gx, maka di sini adalah hx-nya yang sama nih. Kalau x-nya sama hx-nya dicoret, anggap aja dicoret ya gitu ya. Maka nanti tinggal fx sama dengan gx. Lah, karena hx ini kan nanti mengandung x, maka di sini syaratnya harus hx-nya lebih dari 0, hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Kayak A ini tadi. Nah, pokoknya intinya konsep dasar ini harus benar-benar paham. Karena syarat ini nanti tuh dia itu kayak di soal ini dia menjadi ini, di soal itu dia menjadi, nah gitu. Jadi ini konsep dasar logaritma ini harus benar-benar dipahami dengan baik. Jadi kenapa muncul syarat seperti ini? Sebenarnya dari konsep dasar ini. Saya lagi ya caranya ya. Kalau ada seperti ini, maka bayangkan hx-nya dicoret sehingga nanti persamaannya tinggal fx sama dengan gx. Lah, syaratnya karena hx ini mengandung x, maka hx ini kayak A. Nah, A tadi syaratnya apa? Lebih dari 0 tidak boleh sama dengan 1. Maka sama hx-nya, maka nanti adalah lebih dari 0 dan hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian fx-nya dan gx-nya bagaimana? Sama, fx sama gx ini kan posisinya seperti B. Sehingga syaratnya nanti adalah lebih dari 0. Maka fx ini lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0 gitu ya. Jadi syarat ini tiba-tiba ada itu ya dari sini, dari konsep dasar ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bisa berubah-berubah. Tapi yang pasti sama seperti maksudnya bisa beda-beda maksudnya, tetap bisa beda-beda munculnya kayak gini kan cuma satu syarat. Ini ternyata syaratnya ada 2. Nah, itu ya tergantung tadi ada x-nya yang di sebelah mana. Kemudian ini juga sering keluar ketika saya punya A besar, A log fx kuadrat plus B besar, A log fx plus c sama dengan 0, maka nanti tinggal dimisalkan aja. Biasanya dimisalkan adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu. Ini pakai persamaan kuadrat yang nantinya bisa diselesaikan dengan persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, nanti jatuhnya adalah bisa dipakai pemfaktoran. Yang paling sering memang biasanya pemfaktoran.
Kalau memang tidak bisa berarti pakai rumus ABC. Kalau pakai pelengkapan kuadrat sempurna nanti agak terlalu lama ya. Jadi bisa pakai pemfaktoran atau rumus ABC. Tapi biasanya kalau soal logaritma seperti ini itu nggak sampai ke rumus ABC. Ya jarang sih, ada tapi jarang. Yang sering adalah pakai pemfaktoran. Oke, untuk soal persamaan logaritma kita ambil contoh yang di sini, misalkan 2 log 5x min 2 sama dengan 8 log 2x plus 7 pangkat 3. Nah, kita sederhanakan dulu ini, misalkan di sini ada 2 log 5x min 2 sama dengan 8 itu sama aja 2 pangkat 3 ya. Kemudian log 2x plus 7 pangkat 3. Masih ingat sifat tadi? Sifat yang ketika ada sifat operasi ya, ketika ada A-nya dipangkatkan, B-nya dipangkatkan, maka pangkat yang belakang dibagi dengan pangkat yang depan ya. Maka 3 dibagi 3, tulis ulang lagi 2 log 2x plus 7. Nah, pangkatnya hilang. Kemudian jadi 2 log 5x min 2. Di sini habis ya. Maka nanti jadi maka nanti jadi 2 log 5x min 2 sama dengan 2 log 2x plus 7. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan, masih ingat tadi sifat yang kita dapat ketika kita punya a log fx ya sama dengan a log gx. Tadi sifatnya bagaimana? Ketika kita punya a log fx sama dengan a log gx, anggap bahwa a-nya dicoret ya. Maka nanti fx sama dengan gx. Lah, tapi ada syarat. Syaratnya adalah di sini fx-nya lebih dari 0, gx-nya pun lebih dari 0. Maka kita akan mengikuti aturan ini. Jadi anggap aja ininya dicoret sehingga 5x min 2 ini sama dengan 2x plus 7. 2x yang pindah ke sini jadi 5x dikurangi 2x sama dengan 7-nya turun, min 2-nya pindah ke sana jadi plus. Sehingga di sini ada 3x sama dengan 9, sehingga x-nya ketemu 3, 9 bagi 3 gitu ya. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syaratnya apa tadi? Yaitu 5fx lebih besar dari 0, maka 5x lebih besar 5x min 2. Jadi yang di sini nih harus lebih besar sama dengan 0 sama yang di sini ya. Maaf, yang ini ya. Kita mulai yang di sini ya, yang kuning ya, yang ini dengan yang ini. Kita coba kerjakan. Syarat, saya itu syarat ya. Syaratnya bahwa 5x min 2 harus lebih besar dari 0. Maka 5x lebih besar daripada 2, x-nya harus lebih besar daripada 2/5. Nah, kita jawab aja, 3 itu lebih besar nggak sih dari 2/5? Iya dong ya, 3 itu lebih besar dari 2/5. Berarti 3 ini masih benar ya. Syarat kedua sekarang. Syarat kedua yaitu 2x plus 7 lebih dari 0. Maka 2x plus 2x ini kita pindah ke sana jadi 2x min 7. Maka x-nya lebih besar daripada min 7/2. Ini juga benar ya, 3 kan lebih besar daripada min 7/2. Maka 3 ini adalah jawaban yang benar. Sehingga kita simpulkan bahwa HS-nya adalah HP-nya, HP atau HS-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya, 3 ya. Nah, sebenarnya ada cara lain sih sebenarnya. Selain seperti ini, bisa aja seperti ini syaratnya juga. Jadi syarat 5x min 2 sama dengan 5, x-nya kita masukkan 3. 5 kali 3 min 2 berarti 5 kali 3 adalah 5 kali 3 15 ya. 5 kali 3 15 dikurangi 2, maka jawabannya adalah 13. Nah, 13 ini kan lebih dari 0 kan? Nah, karena ini lebih dari 0. Karena ini lebih dari 0, maka dia memenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu 2x plus 7 sama dengan 2. Kita masukkan 3 di sini. 2 kali 3 kemudian ditambah dengan 7. 2 kali 3 6 tambah dengan 7
yaitu jawabannya adalah 13. Ini pun lebih dari 0, maka dia benar. Andaikan salah satu ini kurang dari 0, misalkan ketemu min 6 misalkan gitu, maka 3 ini tidak memenuhi, maka 3 ini bukan jawabannya karena tidak memenuhi syarat gitu loh ya. Kenapa 3 ini benar? Jadi jawabannya bukan yang X lebih besar dari 2/5, ini hanya ngecek saja ya, ngecek apakah 3 itu adalah lebih dari 2/3 ya, apakah 3 itu lebih dari min 7/2, atau 3 ini bisa kita masukkan langsung ke sini dan sini ya, gitu ya, sama aja ya. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan seperti itu, jangan bingung. Loh Pak, ini di buku ini kok pakai langsung 3-nya dimasukkan ke sini, ini kok enggak pakai gini. Nah, itu sebenarnya sama sebenarnya ya. Semoga bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Oke, lanjut ke pertidaksamaan. Nah, di pertidaksamaan logaritma biasanya yang sering muncul hanya a log fx lebih dari atau kurang dari. Ini saya contohkan lebih dari ya, sebenarnya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Sebenarnya gitu ya, cuma intinya sama sebenarnya. Jadi kalau kita punya a log fx lebih dari a log gx seperti yang ada di persamaan tadi, bayangkan saja bahwa a lognya kita coret. Maka nanti fx lebih besar dari gx, karena ini kan pertidaksamaannya kan lebih besar ya, maka ikuti aja. Kalau kurang dari ya ikuti kurang dari, gitu aja. Jadi ikuti tandanya. Ini saya contohkan yang lebih dari. Jadi bayangkan a lognya dicoret sehingga nanti fx lebih besar dari gx. Nah, kemudian a nya lebih besar dari 1. Jadi gini, kalau a-nya, jadi ini kalau a-nya lebih dari 1, kalau a-nya lebih besar dari 1, maka bayangkan dicoret ya. Kemudian fx-nya lebih besar dari gx. Nah, hati-hati ketika a-nya itu antara 0 sampai 1. Misalkan ya, di sini adalah setengah log x min 3 lebih dari setengah log x plus 6. Nah, karena ini setengah, kalau setengahnya kita cancelasi atau kita coret, hilangkan, maka nanti hati-hati tandanya berubah. Nah, itu maksudnya gitu ya. Saya perjelas di sini. Jika a-nya lebih dari 1, maka aman, kita coret, maka nanti fx lebih besar dari gx ini. Jadi, tetapi kalau a-nya ini pecahan atau antara 0 sampai 1, maka ketika kita coret, fx-nya bukan lebih besar, maka dibalik tandanya, kurang dari. Jadi tandanya kebalik, kurang dari, gitu ya. Hati-hati perubahan tanda ketika a-nya antara 0 sampai 1. Yang jadi masalah di sini ya. Kalau di sini sawa aman lah ya. Kalau yang di sini yang biasanya bermasalah. Hati-hati. Nah, nanti syaratnya apa saja? Syarat numerusnya adalah sama nih, berarti fx-nya di sini, fx-nya adalah lebih dari 0. Karena ini gx juga mengandung x, maka gx-nya juga lebih dari 0. Ini bukan syarat ya, sekali lagi a lebih dari 1 sama a antara 0 sampai 1 ini bukan syarat. Dia nanti di soalnya itu langsung jelas ada. Saya bilang tadi bahwa ketika a-nya itu misalkan 3 ya, 3 log sekian lebih besar dari 3 log sekian, maka karena 3-nya ini lebih dari 1, maka langsung kita coret sehingga tandanya nggak usah berubah. Tapi kalau sepertiga log sekian lebih besar dari sepertiga log sekian, lah karena ini sepertiga, kalau kita coret tandanya ini yang lebih besar jadi kurang dari. Nah gitu ya, jadi ini bukan syarat, tapi dia adalah langsung diketahui. Ini ada kayak dua kondisi di mana kalau a-nya lebih besar dari 1 dan a-nya antara 0 sampai 1. Syaratnya sama antara ini sama ini, sama, yaitu fx-nya, karena fx ini adalah penempatannya di B, maka B tadi syaratnya adalah lebih dari 0, maka sama, fx-nya lebih besar dari 0, gx-nya pun lebih besar dari 0. Nah, dari sini, dari fx sama dari syarat-syarat ini nanti kita dapatkan HP1. Jadi dari syarat-syarat tadi kita iriskan jadi 1, maka ketemulah HP1. Nah, dari yang ini tadi, kalau soalnya ini ya pakai yang ini ya, kalau soalnya ini pakai ini, maka itu adalah HP2. Atau dibelah balik sama aja ya, HP1, ini HP1, kemudian yang ini HP2 juga nggak masalah sih, dibelah balik aja. Lah dari HP1 sama HP2 juga, nanti kita iriskan lagi. Lah himpunan penyelesaiannya itu sendiri adalah irisan dari syarat-syarat tadi. Gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang pertidaksamaan logaritma, saya ambil soal yang seperti ini ya.
Penyelesaian ketidaksamaan dari logaritma dari log x min 4 ditambah log x plus 8 kurang dari log 2x plus 16. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita harus kerjakan aja. Log ini berarti kalau dijumlah sama aja dikalikan ya. X min 4 dikalikan dengan x plus 8. Ini kurang dari log 2x plus 16. Kemudian bayangkan masih kita ini dulu, kita kalikan dulu x kali x kuadrat ya. Kemudian x kali 8 8x min 4 kali x adalah min 4x, berarti 4x min 4 kali 8 adalah min 32 kurang dari log dari 2x plus 16. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, karena di sini kalau nggak ditulis itu ada 10, maka kalau kita coret sehingga nanti jadilah x kuadrat plus 4x min 32 kurang dari 2x plus 16. Tandanya tidak berubah ya. Maka kita bisa kerjakan x kuadrat, 2x pindah ke sini, 4x dikurangi 2x jadi positif 2x ya. 16 pindah ke sana jadi min 32 dengan min 16 min 48 kurang dari 0. Kita buat pemfaktorannya ya. Kita anggap sama dengan 0. Di sini x kalau dikali min 48 kalau ditambah itu 2, berarti plus 8 sama min 6 ya. 8 kali 6 min 48. Oke, maka x plus 8 sama dengan 0 sehingga x nya sama dengan min 8, atau x min 6 sama dengan 0 sehingga x nya sama dengan 6. Nah, di sini kita buat garis bilangan dari min 8 sama 6, kita masukkan 0 di tengah-tengah ya. Kita masukkan di sini 0 tambah 8 0 dikurangi 6 min. Jadi plus kali min, ini plus, ini plus. Karena di sini kurang dari, maka yang kita hasil adalah yang min. Nah, seperti ya. Kalau lebih dari ya kita ambil yang plus, kalau kurang dari kita ambil yang min. Maka daerah untuk sementara jawabannya adalah dari min 8 sampai 6. Lah, di sini ada beberapa syarat. Syaratnya apa? Ingat, soalnya tadi adalah berbunyi seperti ini. Maka setiap x min 4, x plus 8, 2x plus 16 itu harus lebih dari 0 sesuai dengan syaratnya tadi ya. Maka syaratnya adalah yang pertama. Oke. Syarat yang pertama di sini adalah saya tulis syarat. Di sini ada syarat yang pertama adalah ini. Kita tulis ini adalah x min 4 ya. Jadi x min 4 lebih dari 0, maka x nya lebih dari 4. Yang kedua, x plus 8 lebih dari 0, maka x nya lebih dari min 8. Yang ketiga, 2x plus 16 lebih dari 0, maka 2x lebih dari min 16, x nya lebih dari min 8. Nah, dari syarat-syarat ini kita bisa menjadikan satu. Kita buat garis bilangan ya. Di sini ada yang sama, min 8 sama 4. X lebih besar daripada 4 ke sana ya. Kemudian x lebih besar daripada min 8, anggap aja di sini ya. Ini yang kita pilih adalah yang mendapatkan dua arsiran merah sama hitam, sehingga nanti jawabannya adalah di sini adalah x lebih besar daripada 4. Nah, dari jawaban ini kita bisa, dari jawaban yang di sini sama yang di sini kita iriskan nih. Sekarang buat garis bilangan lagi ya. Buat garis bilangan lagi, angkanya ada min 8. Tadi kan ada min 8 sama 6 ya. Nah, yang min 8 ini nggak usah dipakai karena jawaban ini kan yang kita pakai kan yang 4 saja ya. Maka di sini ada 4 di sini. Nah, gitu. Kalau tadi yang di awal di sini adalah min 8 sampai 6. Kita arsir min 8 sampai 6. Nah, gitu. Kemudian yang syarat-syarat tadi kita sudah gabungkan, kita pilih adalah x lebih besar daripada 4. Kita pilih baris yang biru lebih besar daripada 4. Nah, yang mendapatkan dua arsiran biru sama hitam adalah x berapa? X diapit oleh 4 sama
Nah, ditutup. Kemudian ini kasih X, demikian sehingga untuk S-nya ketemu. Nah, seperti itu ya. Jadi X-nya antara 4 sampai 6. Kalau kita lihat jawabannya di sini ada ya. Oke, ada jawabannya 4 sampai 6, jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Oke. Oke, saya akhiri. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.